Sobat, jumpa lagi dalam 21 hari living well with autoimmune. Hari ini kita membahas tentang meal preparation ya. Dan ini yang saya sampaikan adalah hal-hal yang perlu dikerjakan oleh pemula yang ingin mempersiapkan pola makan yang lebih sehat. Tentu kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan ini dan sudah bagus, ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, teman-teman sebelum lihat video ini harus sudah lihat video yang kemarin tentang meal planning ya, tentang perencanaan menunya. Karena kalau meal preparation tanpa planning menu itu tidak mungkin jadi teratur, yang ada nanti banyak makanan yang kebuang sia-sia. Oke, jadi teman-teman harus ngerti dulu meal planning, harus jelas dulu mau masak apa, baru ini kita bahas persiapan. Karena meal preparation ini adalah persiapan bahan-bahan dan bumbu untuk menu yang kita akan olah berdasar rencana yang sudah dibuat ya dalam video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman sering lihat di internet, ketik aja meal preparation atau meal prep, itu nanti akan menjumpai banyak sekali informasi terkait meal prep, dan rata-rata itu orang yang di luar Indonesia yang menerapkan meal prep. Mereka masak misalnya ayam gitu ya, di grill dan segala macam dengan sayuran pelengkap, kemudian ditaruh di dalam kotak, disimpan di dalam kulkas, nanti ketika mau dimakan dipanaskan, dan itu bahkan mereka bisa simpan sampai 1-2 minggu. Yang saya mau sampaikan di sini adalah satu, karena kita dengan kondisi sakit kronis meminimalkan makanan yang dipanaskan ya, apalagi terutama sayuran, kita juga masih lebih mudah untuk mendapatkan bahan makanan segar. Jadi yang saya bahas di sini meal preparation adalah lebih kepada persiapan bahan dan bumbu, alatnya apa aja yang dipakai supaya kita itu gampang nanti pada saat mau mengolah kita sudah siap gitu. Jadi kita nggak terlalu lama kita memotong rantai ruwet dalam mempersiapkan menu itu ya. Jadi lebih kepada makanan segarnya yang kita olah, bukan makanan yang sudah dimasak lalu kita simpen lama lalu dipanasin, bukan yang demikian. Oke, nah apa saja sih kalau misalnya baru mau memulai yang kita perlu persiapkan? Yang pertama, kotak kedap udara. Teman-teman bisa browsing di e-commerce, cari aja ya meal preparation kayak gitu, atau kotak simpan makanan set. Nah biasanya itu sudah ada yang dijual, ada 12 pieces ya, dengan 3 ukuran yang berbeda. Jadi yang 4 ukuran yang lebih besar, kemudian yang middle, kemudian ada yang kotak kecil gitu. Teman-teman bisa cari karena harganya juga relatif lebih murah ya. Kita nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting food grade untuk menyimpannya. Kemudian plastik kedap udara, kalau teman-teman suka olahan smoothies, buah-buah yang di blend gitu ya, lalu dikasih protein tertentu. Nah ini teman-teman perlu plastik yang kedap udara supaya ketika simpan di freezer itu tidak mengubah nutrisi dari buah tersebut. Jadi tidak frosty gitu ya di buahnya. Yang berikutnya adalah lap bersih atau tisu dapur. Ini untuk menjaga supaya kelembabannya itu tidak berlebihan, karena kan kalau misalnya disimpan itu kan nanti agak basah ya, disimpan di kulkas. Nah kalau misalnya kita nggak pakai satu bahan untuk menyerap kelembabannya, nanti jadi cepat layu atau cepat busuk. Makanya kita perlu tisu dapur atau lap bersih. Kalau misalnya tisu dapur berarti pada saat kita meal prep kita akan ganti lagi dengan yang baru ya untuk nextnya. Tapi kalau untuk yang lap bersih, teman-teman bisa cuci lalu pakai ulang. Jadi tergantung teman-teman lebih nyaman dengan yang mana. Oke? Lalu ini meal preparation berlaku untuk baik yang masak sendiri maupun yang beli di luar. Maksudnya gimana? Kalau yang masak sendiri sudah jelas karena siapin menu, kemudian siapin bahan-bahan. Nah, tapi kalau yang beli di luar pun, kita kan beli di luar belum tentu semuanya nutrisinya mencukupi ya. Jadi kalau dengan meal preparation ini menunjang, kalau misalnya beli di luar, teman-teman sudah tahu beberapa hari ke depan mau makan apa, belinya di mana, lalu hitung, oh ini kebutuhannya buahnya kurang nih, atau kemudian proteinnya kurang nih. Nah dengan meal prep teman-teman bisa siapin kekurangannya apa. Misal kalau makan beli di luar proteinnya kurang, teman-teman bisa siapin telur kan di rumah, atau teman-teman bisa marinasi tempe tahu gitu, jadi untuk tambahan proteinnya.
Teman-teman bisa potong buah dan disimpan di dalam wadah-wadah itu untuk memenuhi kebutuhan mineralnya. Contohnya seperti itu. Jadi bertujuan supaya kita punya kecukupan nutrisi dan kita nggak buang-buang makanan. Itu tujuannya dari meal preparation ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah, ayo kita mulai dari yang sederhana. Ini sama prinsipnya seperti kemarin, meal planning. Karena kan ini satu hal yang berkaitan ya. Yang sederhana maksudnya gimana? Kita mulai dulu untuk 1-2 hari ke depan. Kalau kita mau memulai sesuatu itu jangan terlalu muluk-muluk dan kita jangan terlalu ribet mikirin, aduh untuk seminggu nih banyak nih, lama nih. Gak perlu, langsung pikirin untuk besok dan lusa kira-kira mau menunya apa, lalu berarti bahan yang perlu saya siapin apa nih. Nah, waktu nanti kita sudah memulai membiasakan, nanti durasi itu akan bisa diperpanjang. Otomatis habit ya, ingat pelajaran awal, the power of habit. Kalau kita sudah membiasakan dan kita ngerti ada benefit yang kita dapat dari kebiasaan baik kita, maka standar itu akan naik dengan sendirinya. Jadi siapin dulu yang simple. Lalu untuk menunya juga yang simple. Cara masaknya kalau misalnya yang rebus-rebus aja, kukus-kukus aja, tumis-tumis aja gitu ya. Misalnya teman-teman masih yang digoreng juga, ya digoreng sekali aja. Jadi jangan dicampur-campur, digoreng terus nanti dibakar, terus diapa lagi gitu ya. Kita meminimalkan proses supaya tidak terlalu ribet juga. Itu untuk manajemen stres kita. Di sisi lain juga tentu untuk nutrisi juga lebih, jadi tidak berkurang banyak gara-gara banyakan proses. Kemudian untuk menyiapkan bumbunya kan juga tentunya jadi tidak lebih susah ya. Berikutnya yang perlu diperhatikan, mulai siapin waktu. Nah, untuk meal preparation ini teman-teman perlu tahu nih, kita perlu alokasi waktu tertentu. Jadi teman-teman harus hitung, teman-teman tahu ya sendok energinya berapa sehari. Nah, kira-kira di hari apa yang bisa dipakai untuk meal preparation ini supaya tidak nanti jadi malah capek, fatigue, malah jadi lemes. Tentu untuk waktu ini lamanya berapa lama tergantung banyaknya bahan, bumbu, dan jenis masakan yang direncanakan. Kalau hanya untuk 1-2 hari ke depan itu 1 jam juga nggak nyampe. Tapi kalau banyak, apalagi keluarganya, anggotanya banyak, sekaligus disiapin, nah biasanya tentu itu akan makan waktu yang lebih banyak. Pengalaman saya sampai saat ini, untuk mempersiapkan meal preparation seminggu, jadi saya menggunakan kalau tidak hari Minggu atau Senin, itu adalah waktu saya meal prep seminggu ke depan. Nah, waktu yang dibutuhkan dari mulai nyiapin bahannya, kotak-kotaknya gitu ya, lalu ngupasin bumbu seperti bawang merah, bawang putih, nyiangin sayurnya, lalu kemudian juga cabai gitu untuk bersihin-bersihin, taruh di kotak-kotak, kemudian sampai ngumpulin sampah dan buang ke tempat sampah untuk bahan-bahan yang tidak dipakai. Untuk sampah-sampahnya itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Nah, dan ini saya biasa lakukan Minggu atau Senin, dan saya masak biasanya untuk 2-3 orang. Oke, jadi ini contoh dari pengalaman saya. Yang berikutnya, tips yang perlu diperhatikan adalah mulai sekarang. Kenapa sekarang? Dari berhari-hari lalu kita sudah banyak teori, mengerti. Tapi kalau kita tidak memulainya sekarang, maka kita nggak akan pernah tahu apakah kita sudah next step, kita menjadi orang yang better, atau cuma tahu teori saja. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir yang jauh gitu ya. Aduh seminggu repot nih, aduh nanti mesti sekotak nih. Coba lihat dari apa yang kita punya dulu, wadah yang kita punya, lalu apa yang kita bisa olah untuk besok dan juga lusa. Nah, kalau sudah ada bahannya, coba deh dibikin, disiapin. Apa yang harus sudah dipotongin dulu, apa yang sudah dikupas dulu, sayuran yang sudah dibersihin dulu ya, disiangin dulu. Jadi nanti pas mau olah itu lebih gampang, lebih cepat. Oke? Dalam perjalanan nanti kita akan mendapati kok hal-hal yang perlu disesuaikan tuh apa. Misal, oh ternyata kalau sayur yang ini saya atau keluarga saya itu nggak perlu sebanyak ini nih. Jadi nanti next time teman-teman bisa beli porsi yang lebih kecil. Misal kalau sawi tuh nggak perlu sampai 3 ikat, ternyata 2 juga cukup. Kemudian keawetannya juga teman-teman bisa lihat, oh kalau dengan cara yang kain itu ternyata lebih lama awetnya, bisa seminggu.
Kalau misalnya dengan tisu dapur itu bisa sampai 3 harian. Dengan seperti ini teman-teman akan lihat apa sih hal-hal yang perlu disesuaikan, apa yang perlu diubah, atau sebetulnya ini cuma disiapin tapi ternyata nggak dimasak gitu. Nah teman-teman bisa singkirin untuk next time-nya. Dengan cara ini, pertama teman-teman akan bisa punya kulkas yang lebih rapi tentu ya. Lalu pola habit harian yang lebih sehat juga, karena waktu kita merancang mau makan apa, bahannya disiapin dulu, itu sebetulnya salah satu latihan untuk manajemen diri. Nah, dengan kita membiasakan seperti ini, stres itu akan mulai berkurang. Karena saya sudah sampaikan ya beberapa waktu lalu, makanan itu menjadi salah satu hal yang cukup membuat orang dengan autoimun itu stres. Nah, jadi untuk meminimalkan, untuk kita motong rantai stresnya, salah satu dengan meal planning dan meal preparation ini. Oke, ini tips yang saya berikan buat teman-teman beberapa. Yang pertama, kalau tentang bumbu nih, siapkan bumbu yang sudah dikupas. Ya, bisa beli di pasar untuk beli yang udah kupasan, atau sendiri kalau memang masih sanggup untuk nyiapin bumbu kupas, atau juga bisa beli online. Ya, teman-teman bisa beli online yang dia itu tanpa campuran bahan-bahan kimia apapun. Itu ada banyak brand kok di luar sana, teman-teman bisa ketik ya, misal bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah homemade gitu. Nah teman-teman bisa order, atau mungkin lewat temen, lewat online, cek deh itu untuk supaya lebih praktis. Oke, jadi pas butuh kita tinggal pakai aja, nggak perlu ribet-ribet lagi. Kemudian cara simpan. Untuk sayuran dan bumbu kupas, simpan dalam kotak yang tadi saya sebut, bisa pakai tisu dapur atau lap bersih yang digunakan khusus meal prep. Jadi kalau misalnya lap bersih itu nggak dipakai-pakai buat lap meja, lap-lap yang lain, tapi memang khusus untuk kain model seperti kain lap, tapi dipakai untuk simpen bumbu atau sayuran saja gitu ya. Tujuannya supaya menjaga kelembaban. Lalu untuk buah potong, perhatikan jenis buahnya. Kalau buah yang mudah berubah warna seperti apel misalnya, kalau teman-teman suka buah potong bukan yang di jus, teman-teman harus rendam dulu nih sebentar di air yang sudah dikasih sedikit garam. Airnya air yang siap minum ya, jangan air mentah. Dikasih sedikit garam, lalu masukin itu potongan apel ke situ. Tujuannya untuk meminimalkan oksidasi, jadi nanti tidak berubah warna menjadi coklat gitu ya. Lalu untuk buah yang lebih lembut teksturnya, maksimal teman-teman bisa potong untuk penggunaan 3 hari ke depan. Misalnya seperti pepaya gitu ya. Teman-teman bisa potong untuk 3 hari ke depan. Karena kalau sudah lewat dari itu, biasanya rasanya sudah berubah dan tidak terlalu enak lagi. Lalu yang berikutnya, biar praktis ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan bone broth atau kaldu tulang. Sekarang banyak banget yang jual juga kan kaldu tulang sehat yang diolahnya juga dengan kualitas yang baik, alat masak yang baik. Karena kalau untuk bikin sendiri kan itu cukup memakan waktu yang sangat lama. Nah kalau kita mau memulai dan kita nggak mau terlalu ribet, tidak mau terlalu capek karena mungkin juga kondisi, seperti yang saya lakukan, saya beli bone broth yang sudah siap pakai. Jadi kaldu tulang tersebut tinggal dicairkan. Kalau kaldu kan memang boleh disimpan di dalam freezer ya, bisa sampai 6 bulan meskipun dia tanpa bahan pengawet. Nah, kemudian nanti ketika kita butuh tinggal dicairkan, lalu kita tambahin protein seperti tahu misal, atau sayuran ya seperti wortel, kemudian ada sawi atau telur, whatever teman-teman sukanya apa. Nah, ini akan membantu kita memotong banyak hal yang ribet juga karena kaldunya sudah ada. Kita beli kaldu, lalu kemudian kita taruh protein atau sayuran sesuai dengan selera kita, itu sudah menghemat waktu yang sangat banyak. Jadi proteinnya kita dapat, nutrisinya kita cukup, dan waktunya kita nggak terlalu lama untuk olah. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin masih terbatas secara gerak atau kemudian minimal support system di rumah ya dalam mengolah makanan, atau juga mungkin karena susah nih kalau misalnya beli-beli banyak yang nggak cocok gitu makanannya, saya harus olah sendiri. Ini bisa membantu karena bone broth juga bagus untuk melapisi lambung, terutama teman-teman dengan kondisi pencernaan yang masih belum sehat. Bone broth ini sangat menolong kita karena kandungan kolagennya
bagus ya. Nah, saya nanti di bawah akan share produk apa yang biasa saya pakai. Teman-teman kalau misalnya mau coba juga silahkan di situ ya. Kenapa saya pilih ini? Teman-teman yang baca Autoimmune Warrior atau ikut kelas mentoring tentu tahu bahwa setiap produk yang saya pilih bukan produk yang sembarangan. Jadi saya sudah beli lama, saya coba dan saya melihat dari berbagai sisi, baru saya bisa merekomendasikannya ke teman-teman. Oke? Ini saya kasih lihat ke teman-teman contoh meal preparation saya ya. Tapi harus diperhatikan ada dua hal. Yang satu, ini berdasar meal planning yang tertera di gambar. Kemudian ini adalah makanan saya yang sangat simple, sangat mudah, prosesnya tunggal dan tidak pakai dipanas-panaskan. Jadi teman-teman perlu nanti lihat. Ini hanya sebagai contoh, saya juga masak untuk 2 orang. Contoh ini tidak harus diikuti 100% sama variasi menunya juga tidak perlu diikuti 100% ya. Ingat, intoleransi tubuh kita masing-masing berbeda. Lalu kemudian ini juga berdasar kebiasaan makan dan juga sesuai dengan limitasi energi yang saya sudah atur. Jadi kenapa saya pakai bone broth, kenapa saya cuman sayur rebus-rebusan, kenapa hanya tumis, kenapa saya tuh nggak pernah masak yang masaknya prosesnya lama seperti rendang gitu ya misal, atau opor atau gudeg gitu misal. Karena saya memilih sebisa mungkin makanan itu yang minim proses, saya juga nggak capek dan nutrisinya juga tidak hilang. Seperti itu. Ini adalah contoh meal plan yang saya sudah kasih lihat juga di materi meal planning sebelumnya. Ya, ada 6 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah ini pasti 100% akan berjalan? Tidak. Tapi 90% ini menolong dan terjadi karena biasanya ada kan yang kirim makanan gitu kan, atau ada yang tiba-tiba ajak makan di luar, atau kadang suami juga ada di sini, ayo coba makanan ini baru gitu ya, atau ada promo-promo makanan tertentu dari restoran yang kita biasa langganan. Jadi ada 1-2 kali yang seringkali kepending, jadi nggak kepake tapi tidak terbuang. Karena kalau dengan meal prep ini masa simpannya kita bisa ukur, bisa tahu, jadi bisa dipakai di keesokan harinya. Nah, dari meal planning yang sudah saya buat ini adalah meal preparation-nya. Jadi bahan-bahannya dari sayur, buah, dan lain-lain sudah saya tempatkan di dalam wadah, disimpan rapi di dalam kulkas dan tinggal siap pakai aja. Ini teman-teman bisa lihat sayurannya saya tempatkan seperti ini. Ini tidak semua terfoto ya, karena space-nya terbatas, mejanya kecil. Nah, untuk sayuran saya olah hanya dengan dimakan mentah. Kalau untuk yang salad ya, selada, lettuce itu saya makan mentah. Kemudian untuk jenis sayuran lainnya itu ditumis, seperti misalnya jamur, kemudian kangkung atau sawi gitu ya. Atau juga direbus, jadi seperti pakcoy, daun singkong, kemudian jagung manis, dan juga bayam, selada air. Biasanya saya rebus sebentar, seperti itu. Atau juga bisa masukin aja buat sup, jadi tinggal dicemplung-cemplung ke bone broth yang biasanya saya pakai. Lalu untuk buah, yang untuk smoothies itu saya potong kecil-kecil sebelum masuk freezer. Nah, ketika mau dipakai itu bisa dihancurkan sedikit dengan cobek ya, supaya nanti ketika di blender tidak terlalu lama, karena kan kalau di buku itu dia teksturnya makin keras. Nah, untuk buah yang memang kami makan di rumah itu tidak terlalu banyak variasinya, jadi hanya itu saja, tapi so far itu yang cocok di badan. Jadi kalau nggak nanas, pepaya, atau sesekali kami beli ada stroberi dan juga kiwi ya yang disukai orang-orang di rumah. Untuk protein hewani saya tidak terlalu banyak menggunakan protein hewani, dan untuk saat ini memang sekeluarga sudah sangat-sangat membatasi konsumsi daging merah. Ayam juga terbatas, teman-teman bisa lihat di meal plan itu kami dominan nabati ya. Jadi untuk protein hewani itu telur, itu juga kadang beli nggak sampai sekilo. Lalu kemudian untuk salmon, kemudian ada ayam. Nah, untuk telur saya tidak masukkan ke kulkas kalau jumlahnya itu hanya sedikit.
Kemudian salmon itu disimpan di kotak, lalu ditambah air jeruk nipis aja waktu mau dikonsumsi. Untuk ayam saya biasanya langsung marinasi nih, karena jadi lebih awet juga, jadi baunya nanti nggak amis dan nggak kayak bau udah berhari-hari ya kalau sudah dimarinasi. Tapi saya tidak pernah simpan protein hewani yang mentah ini di dalam freezer. Karena apa? Karena memang saya memilih untuk sebisa mungkin tidak lama menyimpan protein hewani yang mentah di freezer. Marinasi ayam ini juga saya pakai yang simpel sih, cuma ketumbar, bawang putih, dan lada garam. Jadi nanti ketika mau dipakai, saya bisa pakai di grill ya, sesuai dengan menu, atau kemudian buat salad juga di grill, tinggal dipotong-potong lagi. Untuk bone broth atau kaldu tulangnya, saya biasanya beli yang siap pakai merek Sister Broth, karena di compare dari brand-brand yang lain ini sangat affordable, terjangkau, untuk hari-hari itu sangat memungkinkan, namun dengan kualitas produk dan juga kebersihan, higienitas, semuanya itu sudah saya cek terlebih dahulu. Jadi saya berani rekomen ini buat teman-teman semua. Nah, untuk protein nabatinya memang itu saja juga ya. Jadi kalau misalnya di rumah saya hanya berputar-putar di situ, karena memang ketika kita sudah menemukan pola yang cocok untuk tubuh kita akan enjoy untuk menjalani. Jadi tinggal dirotasi aja, diputar-putar untuk polanya. Yang saya gunakan adalah tahu, kemudian ada edamame, lalu tempe. Ini biasanya ketika meal prep saya sudah sebagian itu sudah saya potong dan marinasi dengan bumbu yang basic lah ya, ketumbar, bawang putih, dan juga garam, dan air siap minum ya, bukan air mentah. Jadi nanti ketika dibutuhkan saya tinggal cemplungin aja, jadi nggak perlu nunggu bermenit-menit. Kemudian ada chia seed di dalam botol, kaca, dan juga ada selai kacang tawar. Saya menggunakan merek yang ini karena saya mengolah makanan itu simple sekali. Misalnya tumis saya hanya pakai bawang putih, lalu saya bikin sambal ya, kalau misalnya ada protein nabati, kemudian rebusan sayur, nasi, sama sambal. Nah, sambal berarti kan saya hanya butuh bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Kemudian ada jahe. Jahe itu selalu ada karena untuk sashimi, jadi saya makan salmonnya mentah. Kemudian untuk minuman hangat, jadi kayak air jahe rebusan, atau misal untuk bubur kacang hijau, kan itu juga butuh jahe ya. Nah, itu jadi hanya seperti ini saja. Ada satu lagi kayu manis tapi sudah dibubukkan, dan ini saya tidak ada di dalam foto. Biasanya untuk campuran kalau saya bikin bubur kacang hijau ini atau untuk smoothies, nah saya menggunakan kayu manis bubuk juga. Nah, ini adalah contoh dari meal preparation. Buat dulu menunya yang gampang, lalu siapin bumbu dan juga untuk bahan-bahannya, sayurnya gitu ya, yang sudah disiangi, sudah dipotong, sudah disimpan di dalam kotak, sehingga besok, lusa, dan seterusnya ketika kita mau olah itu jadi lebih mudah. Oke, selamat mencoba, semoga ini menolong teman-teman untuk bisa punya pola makan yang lebih sehat. Sampai jumpa di next video bersama saya, Keisha Yamamoto. Bye-bye.